sehat dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya untuk siswa atau calon siswa kelas 7 SMP Bunda Maria Pamanukan. Selamat bergabung di SMP Bunda Maria Pamanukan. Hari ini adalah hari pertama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kalau kita sebelum belajar di SMP Bunda Maria ini, kalian mengenal dulu, sehingga dengan mengenal kalian akan lebih tahu dan bisa belajar dengan nyaman. Mudah-mudahan kami Bapak Ibu guru di SMP Bunda Maria ini bisa bekerja sama, bisa mendampingi, membimbing kalian, bisa kalian mencapai apa yang cita-citakan. Kalian awali di tingkat jenjang yang lebih tinggi ini di SMP kelas 7 SMP Bunda Maria Pamanukan. Sekali lagi selamat bergabung, semoga kita bisa bekerja sama. Sedikit mungkin Ibu memberikan informasi untuk SMP Bunda Maria Pamanukan ini. Sekolah kita ini adalah salah satu sekolah di bawah naungan Yayasan Saling Suci yang kantor pusatnya ada di Bandung. SMP Bunda Maria tidak sendirian, banyak sekolah-sekolah lain yang di bawah naungan Yayasan Saling Suci. Di Pamanukan ini adalah salah satunya. Yang terdekat dengan kita, tetangga kita adalah di Subang. Subang pun ada satu sekolah yang juga di bawah Yayasan Saling Suci. Baik, karena kita menginjak pada Yayasan Saling Suci, Yayasan Saling Suci mempunyai visi, di mana visi sekolah atau visi Yayasan Saling Suci adalah insan pembelajar yang berbudi pekerti dan cerdas. Itu adalah visi dari Yayasan Saling Suci. Di mana misi dari Yayasan Saling Suci adalah mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Misi yang kedua, membentuk pribadi utuh yang memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia. Itu adalah misi dari Yayasan Saling Suci. Mudah-mudahan sekolah Bunda Maria bisa mengembangkan visi dan misi Yayasan Saling Suci itu, di mana kita terlibat langsung di dalam pendidikan. Di masa pandemi ini, mau tidak mau kita dituntut untuk bisa lebih bijak. Maka dari itu mungkin MPLS saat ini dilakukan secara daring ya. Artinya tidak tatap muka, tetapi dilaksanakan dari rumah di masa pandemi seperti ini. Tetapi bukan berarti kita menjadi santai. Justru kita harus lebih kreatif. Di masa pandemi ini kita memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk bisa kita mengembangkan diri. Ya. Bapak Ibu guru akan memandu kalian dari rumah supaya kalian juga merasa bahwa jodoh kalian sudah menginjak di tingkat yang lebih tinggi di SMP Bunda Maria Pamanukan kelas 7. Itu mungkin paparan dari Ibu selaku kepala sekolah di SMP Bunda Maria Pamanukan untuk acara ini. Tapi maaf, kayaknya belum mengenalkan diri ya. Nama Ibu hanya 2 kata saja, Maria Nani, hanya 2 kata saja. Mungkin mudah-mudahan bisa diingat. Biasa dipakai dengan Ibu Nani. Teman-teman, setelah kita mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita, Ibu Maria Nani, sekarang ada yang mau memberikan informasi nih. Nah, yang ingin memberikan informasi yaitu Budia. Budia ingin memberikan informasi tentang budaya bersih dan sehat. Halo anak-anakku yang terkasih, siapa mau sehat? Pasti semua ingin sehat. Nah, perkenalkan dulu, Ibu adalah Ibu Dian Pratama Ningsih dan seperti biasa dipanggil Ibu Dian. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang budaya bersih dan sehat, di
mana kita semua pasti ingin sehat agar orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan turut merasakan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, budaya sehat dan bersih itu merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, di mana sehingga anggota keluarga semuanya itu dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan juga berperan aktif di dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dilakukan? Misalnya cuci tangan di air yang mengalir, kemudian juga selalu membersihkan tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, nanti akan ada tayangan-tayangan yang dapat kalian tonton dan semoga semuanya itu bermanfaat buat kalian semua. Mari kita budaya bersih dari sekarang. Terima kasih. Teman-teman, pasti tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dia sudah informasikan. Nah, kalian kepo gak sih ruangan kelas kalian kayak gimana? Pasti kalian kepo kan? Nah, untuk selengkapnya kita akan mendengarkan penjelasan dari kalian. Halo semua, saya Leo Saganus. Nah, saya akan menjelaskan ruangan-ruangannya akan kalian pakai, terutama ruangan kelas kalian. Seperti tadi saya jelaskan, katanya kalian pasti kepo kan, kelasnya pasti yang dipakai itu yang di mana. Nah, Bapak akan membawa kalian ruangan mana sih yang akan dipakai kalian untuk belajar ketika sudah bisa masuk sekolah. Kita lihat. Kita sudah ada di depan kelas 7, kelas yang akan kalian pakai nih. Kelas 7 PII. Tuh, kita lihat dalamnya bagaimana ya. Ini dia dalamnya. Ayo masuk. Jelaskan ya. Di sini ada papan tulis. Ini buku-buku yang sudah disiapkan untuk kalian pakai ketika kalian sudah masuk atau mau ngambil buku yang sudah disiapkan. Kursi-kursi sudah siap, proyektor, AC juga sudah disiapkan. Ini meja guru, speaker, semua sudah ada. Jadi ketika kalian sudah mulai masuk, kalian tinggal masuk aja. Bertemu dengan wali kelas, kalian wali kelasnya kan sudah tahu ya. Nanti akan bertemu juga dengan wali kelasnya. Berikutnya, kita sudah sampai di perpustakaan. Kita lihat perpustakaannya, tapi ini masih berantakan ya, karena sedang disiapkan untuk buku-buku kelas 7, 8, dan kelas 9. Ini perpustakaannya, banyak sekali. Panjang, buku-buku juga banyak nih. Ini piala-piala, ada meja. Di sini nanti kalian akan lesehan kalau di sini. Lepas sepatu tapi ya, ini masih pakai sepatu karena belum dipel. Nanti kalau sudah dipel semua, kalian kalau masuk ke perpustakaan harus mematuhi tidak makan di perpustakaan, minum di perpustakaan, tidak terus masuk pakai sepatu. Itu ya. Oke, berikutnya kita sampai di ruang UKS. Ruang UKS itu apa? Unit kesehatan siswa. Kita lihat dalamnya apa. Dalamnya bagaimana ini? Kita lihat. Di sini sudah ada tempat tidur. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, nanti kalian akan dibawa ke sini. Di sini juga ada obat-obatan nih. Sini. Ini ada obat-obatan juga yang bisa dipakai kalau misalkan ada yang cedera atau sakit. Ini UKS kita cukup nyaman ya. Oke, kita berikutnya sampai di aula nih. Kita lihat aulanya segede apa sih, kecil sih kita, tapi cukup untuk mengadakan pertemuan-pertemuan orang tua, pertemuan siswa. Nah, biasanya juga Bapak kalau di sini sukanya main-main dengan anak-anak nih. Bisa main sedikit main lari-larian, kita main kelereng juga bisa di sini. Nggak akan kemana-mana kelerengnya, nggak akan hilang ya. Terus bisa digunakan lagi, nanti disiapkan untuk tempat pertemuan orang tua kalau yang ini ya. Tuh, udah disiapkan di set semua, ada fungsi kecil tapi cukup untuk satu ruangan ini, kursi-kursi dan lain sebagainya. Kalau haus juga di sana bisa minum langsung tuh, sudah ada minum disediakan. Begitu. Ini ruangan aula. Oke, kita berikutnya akan memasuki kantor guru. Tetapi ketika masuk ke kantor guru itu ada tata caranya, tidak langsung sembarangan kayak kalian masuk ke kelas. Woi guys semua, nggak seperti itu. Tapi ketika masuk ke kantor guru ada tata tertibnya. Bagaimana tata tertibnya kita akan lihat langsung contohnya seperti apa. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke ruangan guru, jangan lupa kita harus mengetuk pintu. Lalu disambut dengan salam dan juga permisi. Permisi Bu, selamat siang. Oke guys, ikut.
Permisi Bapak Ibu semua. Ini kantor guru. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kalian jangan lupa ketuk pintu dulu, ucapkan salam dan mau ketemu siapa. Di sini ada Bu Nani, mejanya di sini, Bu Meli sebelah sana, Bu Dia itu meja Bapak, itu Pak Wawan, Pak Tikno, dan paling ujung itu Pak Pras. Itu ya, dan di sini komputer-komputer. Itu untuk kantor guru. Oke, berikutnya kita ke laboratorium, ruangan laboratorium IPA. Kita lihat ada apa sih di dalamnya. Waduh, kita lihat di dalamnya ada apa ini. Di sini ada apa ini? Bapak nggak tahu namanya apa. Struktur tubuh manusia, alat-alat IPA, mikroskop, bahan-bahan praktek. Di situ ada rangka manusia. Ya, Bapak kurang tahu juga ya isinya apa saja. Ini ada gelas tapak atau apa nih? Bapak juga kurang jelas. Barang-barangnya masih ditaruh di boxnya kebanyakan. Jadi ruang IPA-nya seperti ini, nyaman. Ada postafonya juga, proyektor, begitu. Enak ruang IPA-nya ya. Jadi kalian bisa praktek IPA bisa di sini langsung. Tapi yang standar-standar ya di sini tidak praktek untuk membuat bom loh. Gitu, ini ruang IPA. Kalau dari ruang IPA kita langsung ke mana ya? Lab komputer gitu ya. Kita ke lab komputer aja. Kita ke lab komputer. Oke, berikutnya sesuai dengan yang tadi, kita sudah ada di lab komputer. Lab komputer isinya apa? Ya tentu komputer lah, apalagi. Ayo kita lihat. Wah, gelap, nyalakan. Ini dia ruang komputer kita. Di sini totalnya ada 30 komputer yang bisa digunakan oleh kalian. 30, tetapi selama masa COVID ini paling yang bisa dipakai maksimal itu hanya 15. Karena harus ada pembatasan. Ada 30 komputer, ruangan dengan AC, full screen yang lebar. Kalau kalian ngeprint juga bisa sih di sini, daripada kalian ngeprint ke mana, ke warnet mahal nih 1000 ke warnet satu lembarnya. Nah di sini bisa ada ngisi seikhlasnya, tetapi jangan tinggalin apa ya, jangan itulah pokoknya. Ngeprint di sini sudah disediakan. Kalau ada tugas-tugas kalian nggak usah mahal-mahal ke warnet 1000 satu lembar. Nah di sini bisa disesuaikan begitu. Jadi kalau tugas-tugas kalian mengerjakan di sini aja. Kalau sudah tinggal masukkan uangnya ke sini, pring gitu. Ini lab yang dipegang oleh Bapak Pras tadi ya. Apa lagi ya? Cukup bagus ya. 30 komputer dengan kekuatan komputer yang cukup canggih. Bisa membuat video, edit audio, edit video juga bisa dilakukan di lab komputer ini. Oke, berikutnya setelah dari lab komputer kita masuk ruangan tata usaha. Ruang tata usaha ini untuk apa? Ayo, kita jelaskan di dalam. Nah, ruang tata usaha ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian administrasi. Administrasi ini kalian pasti belum kenal. Ini diurus oleh Pak Fitri. Pak Fitri mengurus administrasi kalian. Terus kalau masalah keuangan akan dikelola oleh Pak Roni. Ini Pak Roni akan mengelola keuangan. Hamsa tidak, ketanaknya. Ini tata usaha. Jadi kalau kalian ada perlu administrasi langsung ke Pak Fitri. Kalau ada mau bayar sesuatu langsung ke Pak Roni. Ini tempatnya. Begitu. Oke, dari ruang tata usaha kita sekarang berada di lapangan. Lapangan kita ini salah satu lapangan yang bagus di Pamanukan, sering dijadikan ajang lomba-lomba juga. Namun beberapa hari ke depan mungkin akan dilakukan perecatan. Ini lapangannya ada untuk bisa untuk basket, futsal, voli, tenis juga bisa sebetulnya ya. Dan beberapa olahraga yang lain. Selain itu kita di SMP juga punya ini loh. Kita punya taman lingkaran. Taman lingkaran ini kita bisa gunakan apa? Ayo, ini taman lingkaran. Digunakan misalkan untuk kumpul-kumpul, bisa untuk ngobrol. Wah, loncat. Bisa untuk ngobrol. Biasanya kalau anak-anak ngerumpi atau mengerjakan tugas juga di sini sih. Di sini sambil nyaman. Di sini anginnya juga seger.
Anginnya segar, bisa mengerjakan tugas juga. Sudah mulai tumbuh rumput-rumputnya. Gitu. Oke, dari sini kita akan terakhir nih, kita sudah keliling-keliling, tetapi kalau kalian kebelet pipis atau mau cuci tangan kemana? Pasti ke toilet. Kita harus lihat toiletnya. Oke, kita ke toilet. Nah, setelah melihat lapangan dan taman lingkaran, kita akan melihat toiletnya nih. Toilet kita sangat bersih loh. Nah, pertama kita akan melihat toilet perempuannya. Bagaimana kondisinya? Kita lihat. Velsa! Halo. Nah, sekarang aku mau nunjukin toilet cewek yang ada di SMP Bunda Maria. Ayo kita lihat yuk. Lihat. Toiletnya bersih ya. Di sini juga dilengkapi ada 2 wastafel dan juga ada kaca. Ya, toilet standar-standar yang ada di mall. Nah, sekarang kita langsung lihat toilet cowok yang ada di SMP Bunda Maria. Ayo sini kita ke toilet laki-laki, dari perempuan kita ke toilet laki-laki. Kita berasa di mall. Ini begitu masuk kita langsung ke wastafel. Kalau mau rapi-rapi bisa langsung di sini ya. Mau dulu sebelum masuk kelas langsung rapi-rapi. Di sini disediakan 3 proses dinding dan toilet. Yang satu untuk siswa, yang satu juga bisa digunakan oleh guru atau siswa. Sungguh nyaman. Baunya juga harum. Kalau kalian di sini pasti mencium aroma yang harum, bukan aroma pesing ya. Di sini wangi seperti di toilet mall-mall. Setelah kalian melihat fasilitas dan ruang-ruang air di sekolah, Pak Pras ingin menjelaskan sesuatu nih. Kira-kira apa penjelasan yang ingin dijelaskan oleh Pak Pras? Oke, selamat bertemu dengan Pak Pras. Jadi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya literasi digital. Jadi, literasi digital itu berangkat dulu dari literasi itu mulainya dari membaca. Kemudian membaca, kemudian karena sekarang teknologi sudah canggih, maka kemudian memang juga menjadi audiovisual, tidak hanya membaca tapi juga mendengar dan melihat. Kemudian di akhirnya dari literasi itu adalah kita bisa menulis atau menceritakan sesuatu. Tadinya menulis, kemudian sekarang bisa menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu baik dengan tulisan, dengan gambar, atau bahkan dengan animasi atau video. Jadi itu rangkaian literasi. Jadi literasi tidak terbatas hanya pada membaca saja. Lalu apa itu literasi digital? Literasi digital itu artinya bahwa segala yang ingin kita ketahui sekarang itu sudah ada dalam format digital. Jadi kita tinggal cari di internet, tinggal cari di YouTube kalau itu audio visual, atau cari teks di website tertentu sesuai dengan pengetahuan yang ingin kita cari. Ini berbeda sekali dengan zamannya kalau zaman Pak Pras lulus sekolah atau zaman kalian sekolah. Sumbernya hanya dari guru dan buku, maksimal dari orangnya. Tapi sekarang tidak. Maka ketika BDR sekarang ini, maka literasi digital itu menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Ya, jadi peran guru tidak lagi kasih ceramah panjang-panjang, gitu ya, tapi lebih kepada, kita mau belajar tentang ini, maka kita harus cari. Begitu pula dengan kalau kita mau kok kayaknya bapak ini atau ibu ini ada sedikit kesalahan tentang menjelaskan sesuatu, maka kita bisa cross check di banyak website, cari dimanapun di Wikipedia, kalau kita searching di Google kita akan benar atau tidak informasi yang sebenarnya. Nah, itu tentang literasi digital. Ini ada kaitannya dengan 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, Institut Lembaga Pendidikan milik PBB. Jadi ada 4 pilar. Yang pertama itu tentang learning how to know. Learning how to know itu artinya belajar untuk mencari tahu. Tadi literasi digital itu mencari tahu apa sih yang mau dikerjakan. Dikasih tugas tapi belum kalau zaman dulu dikasih tugas kemudian belum pernah menjelaskan itu puyeng. Zaman bapak dulu dikasih sebuah tugas lalu belum pernah dijelaskan sama gurunya, nggak akan bisa ngapain. Tapi sekarang mau kalian dikasih tugas untuk bahkan orang-orang yang sudah kuliah sekalipun kalian bisa, ya. Jadi bisa
Jadi tadi setelah membaca, setelah mendengar, setelah melihat, mencoba melakukan ya, apapun itu tugasnya. Misalkan tentang matematika sudah ketemu rumusnya, sudah tahu cara mengerjakannya, lihat di YouTube, lihat di website, baru kita mau dulu bagaimana melakukannya dari situ. Itu rangkaian literasi. Kemudian learning how to be, ya, belajar untuk menjadi sesuatu. Ini bukan hanya tentang mencapai cita-citanya, ya. Jadi jangan berpatokan bahwa saya mau jadi dokter nih, lalu saya hanya mau belajar IPA saja. Saya mau jadi akunting nih, lalu belajarnya cuma akuntansi saja. Jadi tidak. Jadi learning how to be itu lebih pada bagaimana menjadi pribadi yang belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat itu sekarang lebih enak lagi kan, sudah ada teknologi yang mampu membuat kita itu terus belajar. Semakin banyak yang kita pelajari, maka semakin banyak yang tidak kita ketahui. Itu kata kunci. Ya. Semakin banyak yang kita pelajari, maka akan semakin banyak juga yang tidak kita ketahui. Maksudnya nih, ketika kita baca sesuatu, kemudian di situ misalkan ada kata-kata yang belum kita ketahui, membaca tentang teknologi, misalkan lalu di situ ada disebut clock speed prosesor, nggak ngerti kita. Akibatnya apa? Kita cari tahu, buka lagi Google clock speed itu apa, temu di clock nanti ada kata-katanya kita ngerti lagi, cari lagi terus. Makanya disebutnya bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita tahu. Lalu yang terakhir untuk yang pilar kita dari itu, learning to live together in peace, belajar hidup bersama dengan semua orang dalam kedamaian. Jadi bagaimana bergaul, kemudian bagaimana nanti interaksinya terutama selama BDR ini yang tadinya kita bisa segala, bisa saling sapa, bisa salaman. Sekarang kita harus jaga jarak, pakai dadu, makan segala macam. Itu bagian dari pembelajaran. Jadi semua yang kita lakukan dalam BDR ini adalah bagian dari pembelajaran, terutama tentang literasi digital. Jadi contoh ada banyak yang kemudian menunda anaknya untuk masuk sekolah di SD dan di TK terutama. Alasannya kan nggak masuk. Padahal dengan tetap memasukkan anaknya sekolah walaupun dengan dari itu jadi pembelajaran buat si anak. Belum tentu 100 tahun lagi wabah seperti ini ada. Lalu anak-anak punya pengalaman, wah dulu saya sekolahnya online. Ya, jadi itu tentang literasi digital. Jadi segala bentuk pengetahuan kita bisa temukan di internet. Jadi BDR ini tolong literasi digitalnya ditingkatkan. Jadi jangan cuma masuk ke Google cuma cari situ. Ya, itu kan literasi digitalnya kan cari situ buat game, ya. Itu sering seperti itu. Atau cari karakter segala macam dari game terbaru. Sekarang literasi digital. Makanya teman-teman yang ada di sini itu kan literasi digitalnya bapaknya sudah luar biasa. Ada yang belajar tentang animasi, gak ada di sekolah. Pasti mereka berliterasi digital. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan. Nah, jadi bagaimana Pak cara kita agar terhindar dari berita bohong atau hoax? Oke, bagaimana kita menghindari berita bohong atau hoax? Yang pertama, kita mencari atau membaca berita dari media-media yang punya kredibilitas yang baik. Ya. Jadi kita lihat ini media ini memang sudah punya reputasi atau tidak, itu bisa kita lihat dari apakah sudah terkenal atau tidak, situs ini sering bermasalah atau tidak. Yang kedua, terutama untuk literasi digital yang berhubungan dengan pelajaran, jangan membuka hanya dari satu sumber, bukan 2 atau 3 sumber lalu dibandingkan antara 3 itu apakah sudah sama semua. Misalkan kita cari rumus Pythagoras, lalu ada kita buka 3 yang satu itu beda, yang 2 sama. Nah, kemungkinan besar yang kedua itu betul, karena atau masih kurang yakin lagi, buka lagi satu lagi yang temanya sama, lalu dilihat apakah kesesuaiannya sudah cukup memuaskan bagi kita. Kemudian intinya yang paling penting itu adalah jangan masuk
Tapi intinya kita tidak harus percaya pada sebuah situs, pada sebuah berita, dicek dan dicek kan. Ya, kita dicek, karena tadi kita lihat di media-media mainstream, media-media utama yang sudah ada di universitas tinggi, berita ini masuk ini. Kalau dia tidak masuk, mungkin perlu kita pertanyakan. Yang namanya. Ya, kemudian kalau untuk gambar, kita bisa gunakan Google Reverse. Ya, kita upload gambarnya, lalu kita akan melihat pertama kali gambar itu muncul di internet itu apa. Nah, itu kemungkinan yang pertama kali muncul di internet itu adalah gambar yang asli. Tapi kadang-kadang juga ya memang sulit sih. Artinya ketika kita menerima berita, lalu kita harus sadar juga pentingkah berita itu untuk kita share, kita bagikan. Kalau tidak penting, lalu kita juga ragu apakah berita ini benar atau tidak, ya sudah, stop di kita. Kalau kita bisa mereport itu ke pihak yang lebih berwenang, misalnya ke Google atau misalnya dari Facebook kita laporkan ke Facebook, ya silakan dilaporkan. Tapi sekali lagi, kalau memang tidak perlu, ya sudah stop di kita, jangan disebarkan. Intinya jangan sampai kita menyebarkan hoax dan juga kita jangan kemana. Kalau kita meragukan berita, ya sudah, kita stop saja. Cukup kita baca sebagai penolong kita, karena biasanya beberapa waktu kemudian akan muncul berita yang membalikan bahwa berita yang disebut itu adalah hoax. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu ya. Nah, Ibu bisa dijelaskan apa itu BDR? Terima kasih Pak Sekap untuk semuanya. Untuk BDR di SMP Bunda Maria ini ada petunjuk teknis yang sudah disiapkan dari sekolah bagi anak-anak dan juga orang tua. Akan dibacakan saja, ada 8 petunjuk teknis. Yang pertama, jam belajar BDR atau belajar dari rumah berlangsung dari jam 7 sampai jam 11. Nanti juga akan ada lampiran jadwal pelajaran untuk setiap kelas yang akan dibagikan kepada setiap siswa. Yang kedua, siswa menggunakan seragam sekolah ketika mengikuti kegiatan BDR sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi setiap hari itu harus disesuaikan seragam apa yang dipakai oleh setiap siswa. Yang ketiga, sekolah mengharapkan agar orang tua mendukung dan memfasilitasi kegiatan BDR. Jadi orang tua diharapkan menyiapkan tempat belajar yang cukup nyaman bagi para siswa dan juga fasilitasnya, baik itu handphone ataupun tablet atau laptop. Yang keempat, untuk aplikasi utama yang digunakan dalam BDR hari ini tahun ini adalah menggunakan Google Classroom. Itu aplikasi utamanya, tetapi masih ada aplikasi yang lain yang bisa digunakan seperti WhatsApp Group dan lain-lain. Kita juga akan menggunakan Google Meeting untuk komunikasi dengan siswa secara langsung. Yang berikutnya, yang kelima, setiap pertemuan BDR ini akan dinilai keaktifan. Itu yang pertama adalah keaktifan siswa. Selain itu juga siswa diminta untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan di akhir bab atau pelajaran biasanya akan ada penilaian harian. Seperti biasa penilaian harian ini seperti ulangan yang dikerjakan secara online. Kemudian yang keenam, ini untuk orang tua, setiap 2 minggu akan ada pelaporan aktivitas belajar siswa kepada orang tua. Nanti akan dilaporkan oleh wali kelas melalui WhatsApp Group setiap kelasnya. Jadi semua orang tua akan bisa melihat secara semua kegiatan belajar siswa selama 2 minggu. Yang ketujuh, ini solusi buat kendala atau masalah-masalah yang kemarin 3 bulan kemarin di semester sebelumnya dihadapi oleh para siswa. Setelah ditemukan oleh guru lewat forum guru, kemudian kita memberikan beberapa solusi terhadap masalah-masalah yang ditemui di semester sebelumnya. Solusi yang pertama yaitu bagi siswa yang tidak bisa melaksanakan BDR karena tidak memiliki fasilitas HP, tab atau laptop, maka solusinya adalah siswa tersebut boleh belajar dengan fasilitas sekolah, tapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Caranya adalah orang tua
Pagi anak-anak, selamat bertemu. Baik, Bapak sebagai wali kelas 7 siswa yang baru dari Sebelum Bunda Maria, selamat datang. Selamat bergabung dengan sekolah Sebelum Bunda Maria. Bapak harapkan kalian siap untuk menghadapi tahun ajaran ini. Harapan wali kelas pertama, meskipun kalian jumlahnya sekarang dimulai sekitar 6 ya, tidak mempengaruhi semangat kalian ya. Bapak ingin kalian betul belajar mempersiapkan serta kalian. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga untuk sekolah di Sebelum Bunda Maria, itu kalian harus betul mengikuti aturan yang ada dalam kondisi sekarang itu masih rendah. Meminta belajar kalian di rumah itu tidak mempengaruhi semangat kalian, tetap belajar sebagaimana yang diatur sekolah. Semangat ya. Karena dengan semangat itulah kamu akan bisa mengawali sesuatu dengan baik ya. Kemudian yang lainnya Bapak itu belajar untuk bersama-sama dengan teman-teman sekolah juga kalian harus komunikasi. Itu harapan dari wali kelas. Semoga kelas yang baru ini kelas keempat ya, sama-sama kita akan nanti mudah-mudahan ada pertemuan yang bisa diharapkan bisa berkomunikasi, kita saling nanti bagi, kemudian juga saling mengisi untuk kelas 7 ini. Tidak lupa Bapak juga memberikan ini pada siswa-siswa yang kesulitan. Kalian juga ada kesulitan suatu, tolong bicarakan dengan kami Bapak dan gurunya. Itu saja yang bisa saya dari Bapak. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar di tahun ajaran ini. Selamat pagi. Dalam masuk new normal di SMP Bunda Maria, kita memiliki orang yang bisa menjelaskan sedikit tentang new normal di SMP Bunda Maria. Nah, di sini ada Pak Wawan. Pak Wawan di sini mengajar pelajaran olahraga dan agama Islam. Assalamualaikum. Pak, di sini saya ingin sedikit bertanya nih. Nah, pertanyaan yang pertama, biasanya di sebelum ada wabah COVID-19 ini, kita kan selalu salah tangan. Nah, salah tangan itu diganti dengan apa sih di masa new normal ini? Untuk salam tangan kita diganti dengan misalkan kata seperti ini dengan prosedur besar atau misalkan dengan saling bertatapan. Oke. Lalu bagaimana bila ada yang biasanya kerumunan, misalnya di kantin atau yang lain kan biasanya dari murid yang berkerumun saat istirahat. Bagaimana di masa new normal ini? Nah, kalau misalkan untuk yang istirahat misalkan kalau di kantin kita tetap istilahnya apa, jaga jarak, lalu menggunakan masker, dan pokoknya intinya kita saling mewaspadai diri masing-masing. Gitu, Pak. Oke. Bapak kan mengajar olahraga nih. Untuk aktivitas olahraga dalam masa new normal di sekolah, bentuknya seperti apa sih? Nah, untuk bentuknya tetap aktivitas karena mungkin istilahnya apa, kesehatan itu penting, kita tetap istilahnya apa, aktivitas olahraga dengan menjaga jarak, dengan istilahnya menggunakan masker, dan istilahnya mungkin sedikit dikurangi dalam aktivitas gerak. Misalkan misalkan durasinya misalkan 30 menit, kita misalkan potong jadi 20 menit. Jadi intinya kita ada aktivitas, tapi kita terlalu capek untuk melakukan aktivitas. Ini Pak. Terima kasih Pak